Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Amelia dengan NIM 11910623908. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division atau STAD terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA pada mata pelajaran peminatan ekonomi di SMA Negeri 3 Mandau. Dalam presentasi ini, ada 3 poin utama yang akan dibahas, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Baiklah, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi istilah, permasalahan, dan tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses pembuatan, dan cara mendidik. Pendidikan adalah salah satu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari definisi yang telah saya sebutkan, terlihat bahwa usaha pendidikan berupaya mengarahkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal agar terwujud suatu kepribadian yang paripurna pada dirinya. Harapan terhadap dunia pendidikan sangat besar untuk membawa peserta didik ke arah kualitas hidup yang sebaik-baiknya. Dalam hal yang terjadi pada di SMA Negeri 3 Mandau, berdasarkan observasi awal yang saya lakukan sebagai peneliti di sekolah tersebut, model STAD mempunyai makna untuk menjelaskan bagaimana seharusnya seorang pendidik mendidik peserta didik dalam proses pembelajaran untuk pencapaian tujuan. Konsentrasi MIPA di SMA Negeri 3 Mandau mempunyai mata pelajaran peminatan MIPA, salah satunya yaitu ekonomi. Salah satu masalah yang terjadi adalah kurangnya hasil belajar peserta didik MIPA terhadap mata pelajaran ekonomi. Oleh karena itu, saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STAD terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA pada mata pelajaran peminatan ekonomi di SMA Negeri 3 Mandau. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan proposal saya, maka saya selaku penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Pembatasan masalahnya yaitu yang pertama pengaruh. Pengaruh ini artinya adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang. Yang kedua, model kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang ketiga adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Model ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan membuat peserta didik lebih aktif dengan memadukan penggunaan metode ceramah, questioning, dan diskusi. Yang keempat adalah peningkatan. Peningkatan ini adalah suatu upaya
yang dilakukan oleh pembelajar atau guru untuk membantu pelajar atau siswa dalam meningkatkan proses pembelajaran sehingga dapat lebih mudah mempelajarinya. Yang kelima, hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Dan yang terakhir adalah siswa. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik itu pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya adalah permasalahan. Yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka saya selaku peneliti merumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama, seorang guru menginginkan siswa dapat meningkatkan hasil belajar dalam menerima sebuah materi pembelajaran ekonomi dalam kegiatan belajar. Yang kedua, hasil belajar MIPA terhadap mata pelajaran peminatan ekonomi masih rendah, maka itu untuk diperlukannya penelitian. Yang ketiga adalah meningkatkan suatu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang akan menyebabkan suatu interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa. Yang keempat adalah masih jarang guru yang menggunakan model pembelajaran kooperatif, khususnya tipe START ini. Dan yang terakhir, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe START terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA pada mata pelajaran peminatan ekonomi di SMA Negeri 3 Mandau. Yang kedua adalah batasan masalah. Dengan banyaknya masalah-masalah yang timbul dalam setiap kegiatan pembelajaran sekolah menengah atas, dan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pembahasan atau salah penafsiran, maka saya selaku peneliti membatasi masalah dengan judul penelitian pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe START terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA pada mata pelajaran peminatan ekonomi di SMA Negeri 3 Mandau. Batasan-batasan masalah tersebut adalah yang pertama, penggunaan model kooperatif tipe START dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 MIPA pada mata pelajaran peminatan ekonomi di SMA Negeri 3 Mandau. Yang kedua, meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 11 MIPA dalam pelajaran peminatan ekonomi dengan menggunakan model kooperatif tipe START. Dan yang terakhir, pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe START terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA pada mata pelajaran peminatan ekonomi di SMA Negeri 3 Mandau. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian identifikasi masalah, permasalahan yang dilakukan saya selaku peneliti dalam penelitian ini adalah yang pertama, apa yang harus seorang guru lakukan agar dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe START? Yang kedua, bagaimana penggunaan model kooperatif tipe START terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang ketiga, apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe START terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 3 Mandau? Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan saya selaku penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginvestasikan data yang diperolehkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai seberapa besar pengaruh model START terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA pada mata pelajaran peminatan ekonomi di SMA Negeri 3 Mandau, yaitu tentunya untuk mengetahui tentang yang pertama, bagaimana cara guru menerapkan model kooperatif tipe START dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, bagaimana penggunaan model kooperatif tipe START terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe START terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 3 Mandau. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama secara teoritis, dan yang kedua yaitu secara praktis. Yang pertama secara teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang penelitian pembelajaran kooperatif, khususnya tipe model
ketat terhadap hasil belajar siswa sehingga dapat digunakan dalam penelitian berikutnya. Selanjutnya itu secara praktis. Secara praktis ini ada manfaatnya bagi peneliti, bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Bagi peneliti, manfaatnya yaitu penelitian ini akan memberikan manfaat karena peneliti akan lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kegiatan belajar mengajar sekaligus menentukan solusinya sebagai bekal bagi peneliti untuk menjadi tenaga terdidik di masa yang akan datang. Yang kedua, bagi siswa. Bagi siswa, hasil penelitian ini sangat bermanfaat dalam menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif seperti kebiasaan bekerja sama dalam kelompok, aktif dalam kegiatan belajar mengajar, bersosialisasi, mengemukakan pendapat, dan sebagainya. Bagi guru, dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengajaran kepada peserta didik dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT dalam rangka meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran peminatan ekonomi. Dan bagi sekolah, dapat dijadikan rujukan dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAT dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Yang pertama, kerangka teoritis. Bab 2 kajian teori ini berisi tentang kerangka teoritis, yang kedua penelitian yang relevan, yang ketiga konsep operasional, dan yang terakhir adalah asumsi dan hipotesis. Yang pertama kerangka teoritis. Saya akan menjelaskan mengenai hasil belajar, hakikat hasil belajar, pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kooperatif tipe STAT, dan yang terakhir mata pelajaran peminatan ekonomi. Yang pertama yaitu hakikat belajar. Pengertian belajar. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip belajar. Dasmin dan Mujiono mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip belajar itu ada 7, yaitu yang pertama perhatian dan motivasi, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung atau pengalaman, yang keempat pengulangan, yang kelima tantangan, yang keenam balikan dan penguatan, dan terakhir perbedaan individu. Selanjutnya yaitu teori-teori belajar. Teori belajar behaviorisme, manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang akan memberikan pengalaman-pengalaman belajar. Teori ini menekankan pada apa yang dilihat, yaitu tingkah laku. Yang kedua, teori belajar konektif. Menurut teori ini, belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori ini menekankan pada gagasan bahwa bagian suatu situasi saling berhubungan dalam konteks situasi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu teori belajar humanisme. Teori ini mengatakan proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri peserta didik yang belajar secara optimal. Dan yang terakhir, teori belajar sibernetik. Menurut teori ini, belajar adalah mengolah informasi atau pesan pembelajaran. Proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Selanjutnya adalah unsur-unsur belajar. Unsur-unsur belajar yaitu yang pertama adalah tujuan. Belajar dimulai karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kesiapan. Untuk dapat melakukan perbuatan belajar dengan baik, anak atau individu perlu memiliki kesiapan. Yang ketiga, situasi.
Kegiatan belajar berlangsung dalam suatu situasi belajar. Yang keempat, interprestasi. Dalam menghadapi situasi, individu mengadakan interpretasi, yaitu melihat hubungan antara komponen-komponen situasi belajar. Yang kelima, respon. Berpegang kepada hasil dari interpretasi, apakah individu mungkin atau tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir, konsekuensi. Setiap usaha akan membawa hasil, apakah itu keberhasilan ataupun kegagalan. Demikian juga dengan respon atau usaha belajar siswa. Selanjutnya yaitu hakikat hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan konektif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorikan oleh para pakar pendidikan adalah sebagaimana tersebut di atas, tidak dilihat secara fragmentasi atau terpisah, melainkan komprehensif. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal. Faktor internal ini terbagi dua, yaitu aspek fisiologi dan aspek psikologi. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Dan yang terakhir yaitu faktor pendekatan belajar. Selanjutnya adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam sistem pembelajaran kooperatif ini, siswa bekerja sama dengan anggota lainnya. Pembelajaran cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa dikelompokkan kecil yang berjumlah 4-5 orang secara kolaboratif yang mengerjakan sesuatu secara bersama-sama atau gotong royong dalam satu tim. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kooperatif. Karakteristik pembelajaran kooperatif ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pembelajaran. Pembelajaran ini dilakukan secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat sistem setiap peserta didik belajar. Setiap anggota tim harus membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua didasarkan pada manajemen kooperatif. Ada 3 fungsi manajemen, yaitu yang pertama fungsi manajemen sebagai perencanaan, yang kedua fungsi manajemen sebagai organisasi, dan yang ketiga fungsi manajemen sebagai kontrol. Yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karenanya, prinsip kebersamaan atau kerjasama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerjasama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. Dan yang terakhir adalah keterampilan untuk bekerja sama atau kemauan bekerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara kelompok. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif terbagi menjadi 6. Yang fase pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Di fase kedua, menyajikan informasi. Fase ketiga, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif. Fase keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Fase kelima, evaluasi. Dan fase terakhir adalah pemberian penghargaan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe START. Pengertian model pembelajaran kooperatif tipe START.
Pembelajaran kooperatif tipe START merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. Diawali dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe START membutuhkan persiapan yang mantap sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, yaitu yang pertama perangkat pembelajaran, yang kedua membentuk kelompok kooperatif, yang ketiga menentukan skor awal, dan yang keempat pengaturan tempat duduk, dan yang kelima kerja kelompok. Selanjutnya adalah komponen utama kooperatif tipe START. Yang pertama presentasi kelas, yang kedua belajar dalam tim siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, yang ketiga tes individu, yang keempat skor pengembangan individu, dan yang kelima penghargaan tim. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe START. Yang pertama, penyampaian tujuan dan motivasi. Yang kedua, pembagian kelompok. Yang ketiga, presentasi dari guru. Yang keempat, kegiatan belajar dalam tim atau kelompok. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam, penghargaan presentasi tim. Selanjutnya yaitu mata pelajaran peminatan ekonomi. Yang pertamanya yaitu konsep-konsep mata pelajaran peminatan atau lintas minat. Lintas minat merupakan program kurikuler di kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mengedepankan pengembangan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan di luar pilihan minat. Jika peminatan yang diambil adalah kelompok mata pelajaran peminatan IPA, maka lintas minat yang harus diambil berasal dari kelompok mata pelajaran peminatan IPS, dan sebaliknya. SMA Negeri 3 Mandau adalah salah satu sekolah di daerah Duri, Kabupaten Bengkalis Riau, sudah menerapkan kurikulum 2013 selama 4 tahun terakhir ini. SMA Negeri 3 Mandau memiliki 2 kelompok peminatan, di antaranya kelompok peminatan IPA dan kelompok peminatan IPS. SMA Negeri 3 Mandau juga menerapkan kelompok mata pelajaran lintas minat. Adapun pembagian mata pelajarannya yaitu untuk kelompok peminatan IPA memiliki mata pelajaran lintas minat ekonomi, sedangkan untuk kelompok peminatan IPS memiliki mata pelajaran biologi. Ya, yang kedua yaitu pengertian mata pelajaran ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat. Mata pelajaran ekonomi dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Belajar ekonomi memberikan manfaat yang sangat banyak karena ekonomi berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini saya menemukan penelitian-penelitian yang relevan terdahulu, yaitu yang pertama Novia Lela. Dalam penelitiannya mengikuti tentang pembelajaran kooperatif tipe START yang memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan model pembelajaran kooperatif Talking Stick, sedangkan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick lebih baik dibandingkan terhadap hasil belajar matematika. Yang kedua, Putri Ayu Kusumahati. Dalam penelitiannya, mengkaji tentang hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe START yang berorientasi kurikulum 2013 dengan metode eksperimen lebih baik daripada hasil belajar peserta didik dengan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah berorientasi kurikulum 2013. Dan yang terakhir, Putu Liana. Dalam penelitiannya mengkaji terhadap perbedaan hasil belajar PKN yang lebih tinggi antara peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe START dan model pelajaran konvensional. Selanjutnya adalah konsep operasional.
Indikator-indikator dari model pembelajaran kooperatif tipe START yaitu yang pertama, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement atau STAT meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa. Yang kedua, penggunaan media sosial mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang ketiga, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAT dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Dan yang terakhir, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAT dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu indikator-indikator hasil belajar siswa. Hasil belajar dapat dilihat dari nilai atau skor yang didapat siswa setelah mengerjakan tes, di mana tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar peserta didik secara umum dapat diindikasikan menjadi 3, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Di sini ada rancangan-rancangan kisi-kisi hasil belajar afektif. Yang pertama, siswa bertanggung jawab dalam proses pembelajaran dengan baik dan tertib. Yang kedua, siswa percaya diri dalam menanyakan sesuatu yang belum tahu kepada guru. Yang ketiga, siswa bekerja sama dan berdiskusi kelompok. Yang keempat, adanya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap masalah yang diberikan guru dalam pembelajaran dan peduli terhadap kelompoknya saat berkelompok. Dan yang kelima, siswa mengemukakan gagasan dalam kelompok dengan penuh percaya diri. Yang kedua, rancangan-rancangan kisi-kisi hasil belajar kognitif dan psikomotorik. Yang pertama, indikator dari kognitif. Siswa dapat mendefinisikan, yang kedua, siswa dapat menjelaskan, yang ketiga, siswa dapat menerapkan, dan yang keempat, siswa dapat menerapkan konsep. Selanjutnya, indikator dari psikomotorik. Yang pertama, siswa dapat mengerti apa yang diperintahkan. Yang kedua, siswa dapat menyiapkan apa yang akan dilakukannya. Yang ketiga, siswa dapat menirukan apa yang dilakukan guru. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat apa yang telah guru lakukan. Selanjutnya yaitu asumsi dan hipotesis. Asumsi saya dalam melakukan penelitian ini yaitu yang pertama, penggunaan metode STAT berbeda-beda antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Yang kedua, hasil belajar yang banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan yang ketiga, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT, dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 pada mata pelajaran peminatan ekonomi. Hipotesis saya itu yang H0-nya, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA pada mata pelajaran peminatan ekonomi di SMA Negeri 3 Mandau. H1-nya, terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA pada mata pelajaran peminatan ekonomi di SMA Negeri 3 Mandau. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini berisi waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, desain penelitian, dan populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap pada bulan April sampai Mei tahun ajaran 2021. Tempat penelitian yang saya lakukan di SMA Negeri 3 Mandau yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Riau. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 11 MIPA yang berasal dari SMA Negeri 3 Mandau. Objek penelitiannya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Di sini desain penelitiannya terdapat tabel yang dimana kelompok R1 dan R2 perlakuannya terhadap X, tes akhirnya akan menghasilkan O1 dan O2. Di mana keterangannya yaitu X itu perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT, R1-nya kelompok kelas eksperimen, R2-nya kelompok kelas kontrol, O1-nya potes kelompok eksperimen, dan O2-nya potes kelompok kontrol. Dengan begini,
kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe START, dan kelas kontrol menggunakan metode ceramah. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi saya dalam penelitian ini adalah seluruh siswa jurusan ke MIPA kelas 11 di SMA Negeri 3 Mandau yang terdiri atas 5 kelas. 11 MIPA 1 ada 32 siswa, 11 MIPA 2 ada 31 siswa, 11 MIPA 3 ada 30 siswa, 11 MIPA 4 ada 31 siswa, dan yang terakhir 11 MIPA 5 ada 32 siswa. Sampelnya yaitu kelas yang dijadikan sampel yaitu kelas 11 MIPA 1 yang dijadikan sebagai sampel kelas eksperimen dan kelas 11 MIPA 2 sebagai kelas kontrol. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data saya yaitu tes, observasi, dan dokumentasi. Tes ini ada tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik kelas 11 MIPA pada mata pelajaran ekonomi terhadap materi yang telah dipelajari. Terlebih dahulu diberikan perlakuan terhadap 2 kelas yang menjadi sampel dalam penelitian, yaitu kelas eksperimen yaitu 11 MIPA 1 dan kelas kontrol 11 MIPA 2. Selanjutnya diberikan tes akhir setelah kedua objek diberikan perlakuan. Yang kedua, observasi. Observasi ini dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan dilaksanakan tanpa mengganggu proses kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti namun melakukan dokumen dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, majalah, agenda, notulen rapat, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik analisis data. Tes ini diuji cobakan kepada siswa lain yang dinilai memiliki kemampuan yang sama dengan siswa yang akan diteliti. Untuk itu, melihat karakteristik tes, dilakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik analisis data, yaitu yang pertama uji normalitas, uji homogenitas, dan uji beda atau B-test. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap hasil proposal penelitian saya. Apabila ada kekurangan baik disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.